Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Semoga sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dimanapun Anda berada. Baik, kita bertemu lagi ya. Kita akan melanjutkan kajian-kajian singkat tentang kitab Furu'il Fiqhi ya, yang ditulis oleh Ibnul Mabrad rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Kita sudah masuk ke Thaharah Sughra, sekarang kita melanjutkan ke Thaharah Kubra ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa amma at-taharatul kubra fatahtawi ala sunnatin wa wajibin. Adapun Thaharah Kubra yaitu taharah yang besar, fatahtawi ala sunnatin wa wajibin, yaitu terdiri dari yang sunnah-sunnah, terkandung dalam yang sunnah-sunnah, dan ada pula yang wajib-wajib gitu. Seperti apa? Al-wajibu, yang wajib-wajibnya an-niyatu wa ta'mimu sairil jasad. Karena taharah kubra ini ikhwah yaitu dengan mandi junub atau mandi wajib seperti itu, maka yang wajib ini terdiri dari niat. Yang pertama niat, dan niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di dalam hati, yang dia itu dilakukan sesaat sebelum atau sesaat di awal perbuatan tersebut akan dilakukan atau kewajiban tersebut akan dilakukan. Jadi ketika mau mandi, seorang itu setelah berwudu apa segala macam, nah ketika guyuran yang pertama bismillah itu ya, yaitu dia itu sudah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu beriringan dengan satu amal tersebut. Nah ini disebut dengan niat ya, maka itu sudah dikatakan niat. Kemudian yang kedua wa ta'mimu sairil jasad, dan dia meratakan air itu ke seluruh badannya, meratakan air ke seluruh badannya. Di sini harus berhati-hati ya, dia harus mencoba meratakan airnya itu benar-benar ke kulit kepalanya, kemudian ke lubang-lubang gitu ya, kemudian sampai ke lubang dubur. Itu harus hati-hati dibersihkan, dalam artian harus kena air seperti itu, karena dia harus rata. Ta'mimu sairil jasad, jadi memang diumumkan dalam artian diratakan ke seluruh jasad, ke seluruh badan si air tersebut. Ini yang wajib harus dilakukan ketika mandi junub. Kemudian wal mustahab, adapun yang mustahab yang disunnahkan ya, ghuslu ma bihi min adza, yaitu membasuh apa-apa yang memang terkena kotoran ya dari badan tersebut. Wal wudu, kemudian wudu itu bagian dari sunnah sebelum mandi. Dia tidak menjadi kewajiban, tapi dia adalah sunnah ya. Sunnah sebelum mandi junub adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya wal ghuslu thalathan, kemudian membasuh 3 kali. Membasuh 3 kali ya. Basuh 3 kali, baik itu ke kepala misalkan, atau ke bagian kanan badan, ke bagian kiri badan, itu adalah bagian dari sunnah. Kemudian wadalku, menggosok-gosok ya, menggosok-gosok supaya benar-benar rata, digosok-gosok supaya bersih, supaya rata dan sebagainya. Kemudian selanjutnya watayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi kalau misalkan basuh bagian kanan dulu, kemudian baru ke sebelah kiri. Nah, ini disebut dengan tayamun ya. Kemudian watasmiyah, kemudian mengucapkan basmalah, itu pun masuk dalam kategori sunnah ya. Tasmiyah itu berarti mengucapkan bismillah. Nah, demikian. Kemudian watakhlilu sya'ri, menyela-nyela rambut ya, menyela rambut. Baik itu rambut kepala maupun jenggot gitu ya. Seperti itu, maka itu disela-sela supaya airnya masuk ke dalam. Kemudian wa ghuslu qadamaihi fi ghairi mawdi'ihi, kemudian membasuh yang namanya 2 kaki ya. 2 kaki, 2 telapak kaki dan sebagainya, karena kadang-kadang dia nggak kena gitu. Kita harus senantiasa pokoknya ke seluruh badan, dari mulai atas ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya benar-benar rata, air diratakan kepadanya. Ya. Baik, itu yang disebut dengan thaharah kubra. Semoga bermanfaat. Kita lanjut insyaallah di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.